Pemerintah secara resmi melarang mudik Lebaran 2021 mulai 6 hingga 17 Mei mendatang. Keputusan larangan mudik ini diambil dengan pertimbangan masih tingginya kasus COVID-19 secara nasional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperingatkan sanksi tegas bagi yang melanggar aturan mudik. Ini menyarankan agar Bapak Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah. Kita juga melihat bahwa adanya penggunaan kendaraan pribadi, bahkan mobil, bis plat hitam, truk plat hitam, kita akan melakukan tindakan tegas. Namun, di tengah larangan mudik, tempat wisata di berbagai daerah masih diizinkan untuk beroperasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah memberikan restu kepada Kemenparkraf membuka objek wisata lokal selama libur Lebaran, meski dengan penerapan protokol kesehatan. Sudah meniadakan mudik. Nah, kami harus melakukan reposisi sehingga wisata-wisata lokal seperti staycation, nanti saya akan duduk dengan Mas Haryadi bagaimana masyarakat yang ada di Jakarta dan tidak mudik itu bisa kita berikan semacam insentif untuk tinggal di hotel dalam konsep staycation dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Beberapa destinasi rekreasi itu dipastikan harus protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. 3M, 3T, vaksinasinya kita genjot, sehingga dengan meniadakan mudik ini tidak terlalu berdampak secara signifikan yang menambah beban dari sektor yang 1 tahun ini sudah betul-betul dalam keadaan sangat memprihatinkan. Mengatasi penyebaran COVID-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian bukan perkara mudah. Namun adanya larangan akan aktivitas mudik tetapi mengizinkan tempat wisata buka meski ada pembatasan akan membingungkan masyarakat. Ketua DPR pun meminta Presiden konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga. Puan Maharani mengatakan, tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten. Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar, tapi tidak ditindak karena tidak ada payung hukumnya. Libur panjang mengakibatkan mobilitas tinggi warga yang selalu berujung pada peningkatan kasus COVID-19. Di antaranya, kenaikan kasus Idul Fitri 2020 93%. Kenaikan libur HUT RI 2020 119%. Kenaikan kasus Oktober 2020 95%. Kenaikan libur Nataru 2020 78%. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pengetatan mudik, di antaranya di wilayah darat. 300 lokasi akan disekat dan kendaraan putar balik pelanggar. Wilayah laut hanya boleh dilakukan pengecualian mobilitas khusus dan pengurangan suplai tiket penumpang kereta api. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, tujuan mudik paling banyak adalah Jawa Tengah mencapai 37% atau sekitar 12 juta orang. Kemudian Jawa Barat 23% atau 6 juta orang dan sisanya Jawa Timur. Kini regulasi sudah jelas diatur. Pemerintah diharapkan mematangkan kebijakan terkait mudik hingga tempat wisata, agar adil dan konsisten, serta pencegahan penyebaran COVID-19 dan upaya menjaga perekonomian dapat tercapai. Tim Liputan, Kompas TV.